Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furi Lestari Oktaviani dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktik yang berjudul Administrasi Pengakuan Penjualan dan Pembelian pada Klien Kantor Jasa Akuntan. Selanjutnya, di sini ada latar belakang kenapa saya ingin mengambil judul tersebut. Jadi, administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses yang kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana-prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Cara administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Masalah administrasi pembelian maupun penjualan barang merupakan salah satu permasalahan yang selalu dihadapi oleh para pengambil keputusan, baik dalam bidang pembelian barang maupun dalam bentuk penjualan barang. Sistem administrasi penjualan dibutuhkan karena pada dasarnya permintaan yang tidak beraturan dan kinerja yang masih tergolong manual tanpa adanya basis data pendukung serta proses administrasi yang terorganisir dilakukan untuk menjamin adanya kepastian dalam pencatatan data produk yang ada serta memudahkan dalam pencatatan penjualan maupun pembelian barang itu sendiri sehingga dapat terselesaikan pada waktu yang lebih singkat dan tentu akan lebih mudah dan juga dapat tercatat secara terstruktur ke dalam database sehingga data yang dikumpulkan akan lebih efektif dan efisien. Berdasarkan uraian tersebut, saya memfokuskan untuk mengetahui proses administrasi pengakuan penjualan dan pembelian sehingga pada laporan kerja praktik ini diberi judul Administrasi Pengakuan Penjualan dan Pembelian pada Klien Kantor Jasa Akuntan. Selanjutnya ada sejarah Kantor Jasa Akuntan Dede Sugandi. Berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2014 tentang akuntan beregister adalah diakuinya keberadaan Kantor Jasa Akuntan untuk menyesuaikan perkembangan yang terjadi saat ini. Berhubungan dengan hal itu, sebagai anggota IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia KJA Dede Sugandi taat dengan ketentuan aturan sistem pengendalian mutu KJA serta kode etik IAI yang sudah ditetapkan. Ada pula visi dan misi KJA Dede Sugandi. Visi menjadi kantor jasa akuntansi yang menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas profesi, sekaligus menjadi mitra yang dapat diandalkan oleh klien. Dan misinya menjadi mitra kerja terbaik dengan klien yang juga dapat memberikan pembelajaran kepada klien sehingga kami dan klien bersama-sama menuju profesionalisme. Dan yang terakhir, Kantor Jasa Akuntan Dede Sugandi ini berdiri pada tanggal 26 April 2017. Selanjutnya, di sini ada tinjauan teoritis. Pengertian administrasi menurut Jagat ID tahun 2019, administrasi adalah sebuah usaha perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian serta aktivitas pergerakan yang berhubungan secara langsung dengan pengaturan pada kebijakan supaya bisa mencapai tujuan. Jadi, administrasi tidak hanya melibatkan satu orang saja, namun dua orang atau lebih agar benar-benar tercapai tujuan bersama. Selain itu, hanya usaha kelompok seperti organisasi, perusahaan, lembaga, instansi, dan sebagainya saja yang membutuhkan administrasi. Dalam arti luas, administrasi mencakup banyak hal yang terkait dengan pencatatan, pembukuan, sampai pengarsipan. Yang kedua ada penjualan. Penjualan menurut Samhis Setiawan tahun 2020, penjualan adalah suatu usaha yang terpadu untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli guna mendapatkan penjualan yang dihasilkan laba. Dari penjualan ini,
perusahaan akan mendapatkan laba. Untuk mengakui pendapatan penjualan ini, biasanya dipenuhi pada saat produk atau barang dagang diserahkan atau jasa-jasa diberikan kepada para pelanggan. Selanjutnya ada pembelian. Pembelian menurut Andi Hakim tahun 2015, pembelian adalah suatu peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan tujuan menukarkan barang atau jasa dengan menggunakan alat transaksi yang sah dan sama-sama memiliki kesepakatan dalam transaksinya. Dalam pembelian, terkadang akan terjadi tawar-menawar antara pembeli dan penjual hingga mendapatkan kesepakatan harga yang kemudian akan melakukan transaksi penukaran barang atau jasa dengan alat tukar yang sah dan disepakati kedua belah pihak. Selanjutnya ada PPN atau pajak pertambahan nilai. Pajak adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh wajib pajak orang pribadi, badan, dan pemerintah, menurut Kezia Rafinska tahun 2018. Di dalam PPN ini ada dua jenis, yaitu PPN masukan dan PPN keluaran. PPN masukan adalah pajak yang telah dipungut oleh PKP pada saat pembelian barang atau jasa kena pajak dalam masa pajak tertentu. Pajak masukan dijadikan kredit pajak oleh PKP untuk memperhitungkan sisa pajak yang terutang. Selanjutnya ada PPN keluaran. PPN keluaran adalah pajak terutang yang wajib dipungut oleh PKP saat melakukan penyerahan barang, penyerahan jasa, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, atau ekspor jasa kena pajak. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwasanya administrasi penjualan dan pembelian merupakan proses pencatatan data yang terorganisir untuk memudahkan dalam mengelola dan menyimpan data pencatatan secara terstruktur dengan tujuan efektivitas data. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem administrasi penjualan dan pembelian yang diterapkan pada klien kantor jasa akuntan Dede Sugandi telah sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan. Selanjutnya ada tujuan dan metode penulisan. Yang pertama, tujuan penulisan. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui administrasi pengakuan penjualan dan pembelian pada klien kantor jasa akuntan Dede Sugandi. Dan yang kedua, untuk mengetahui permasalahan dalam administrasi pengakuan penjualan dan pembelian pada klien kantor jasa akuntan Dede Sugandi. Metode penulisan ini dilakukan pada kerja praktik berkaitan secara langsung dengan lapangan pekerjaan. Adapun data yang dihasilkan secara deskriptif berupa data penjualan, pembelian, invoice, faktur pajak, dan dokumen-dokumen transaksi yang diberikan klien kepada kantor jasa akuntan Dede Sugandi. Selama saya melakukan kerja praktik pada kantor jasa akuntan Dede Sugandi, saya mengikuti segala proses kerja yang biasa dilakukan oleh karyawan di kantor tersebut. Berikut adalah tugas-tugas yang dibebankan kepada saya selama melakukan kegiatan kerja praktik di kantor jasa akuntan Dede Sugandi. Yang pertama ada menginput data penjualan, yang kedua menginput data pembelian, yang ketiga ngecek data sistem harus sesuai dengan dokumen transaksi, yang keempat membuat laporan keuangan. Adapun alur penginputan penjualan dan pembelian pada klien kantor jasa akuntan ini. Yang pertama dilakukan oleh leader team, mengajukan permintaan dokumen dan bukti-bukti transaksi ke klien. Nah, dari klien menyiapkan dokumen dan bukti-bukti transaksi. Selanjutnya, bagian staff menginput dokumen dan bukti-bukti transaksi ke dalam sistem dan juga membuat laporan keuangan. Setelah itu selesai, kembali lagi ke klien. Jadi klien menerima laporan keuangan dari KJA. Uraian pelaksanaan kerja praktik ini pada minggu pertama,
penulis diberitahu mengenai peraturan yang berlaku serta jam kerja yang sudah ditentukan oleh pihak kantor jasa akuntan Dede Sugandi. Saya juga mendapatkan penjelasan mengenai profil, visi, dan misi KJA Dede Sugandi. Tak hanya itu, saya diajak berkenalan dengan para pegawai, mendapatkan penjelasan mengenai tempat pekerjaan yang akan menjadi bahan kerja praktik, yaitu di staf administrasi. Pada minggu kedua, penulis sudah mulai melakukan pekerjaan yang diberikan oleh pembimbing lapangan, yaitu merekap dan mencocokkan daftar piutang, hutang, dan laporan penjualan dan pembelian yang sudah dilaporkan ke kantor pajak. Pada minggu ketiga, penulis melakukan pekerjaan seperti merekap rekening koran, mencocokkan PPN keluaran yang diakurat dengan yang sudah dilaporkan ke kantor jasa yang dilaporkan ke kantor pajak oleh perusahaan, dan memahami perhitungan aset tetap klien KJA. Pada minggu keempat, penulis mendapat kesempatan membuat standar laporan keuangan di kantor jasa akuntan menurut implementasi SPJ 4410 yang langsung dibimbing oleh pimpinan KJA. Pada minggu kelima atau minggu terakhir kerja praktik, penulis masih merekap rekening koran dan meminta data-data yang akan menjadi bahan laporan kerja praktik ini. Selanjutnya ada permasalahan dan solusi. Permasalahan. Selama melaksanakan kerja praktik, penulis menemukan permasalahan proses administrasi pengakuan penjualan dan pembelian. Berikut adalah permasalahan yang ditemukan oleh penulis selama kerja praktik di KJA Dede Sugandi ini. Yang pertama, sering terjadinya kekurangan atau dokumen yang tertinggal, misalkan dokumen pembelian, dan beberapa invoice tidak masuk seperti invoice penjualan. Yang kedua, kurangnya pemahaman tentang SAK oleh klien sehingga menimbulkan perbedaan pendapat antara konsultan dengan klien. Solusinya, yang pertama, mengecek kembali data yang akan diinput, apa saja yang sudah masuk dan apa yang belum. Jika ada yang belum, segera mengkonfirmasi kepada klien dan meminta data tersebut. Dan yang kedua, dengan melakukan pertemuan dengan pihak klien atas permasalahan tentang pemahaman SAK klien dengan mereferensikan SAK sebagai dasar pelakuan akuntansi yang sesuai dengan standar dan berlaku umum. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan selama saya mengerjakan laporan kerja praktik ini, yaitu kantor jasa akuntan Dede Sugandi menggunakan aplikasi Accurate dalam menginput laporan pembelian dan penjualan. Pada proses penginputan invoice penjualan dan pembelian, masih ada beberapa kekurangan karena adanya dokumen yang tertinggal atau beberapa invoice yang terlewat. Bila mana terdapat kurang bukti atau informasi yang kurang, maka konsultan akan menanyakan dan mengkonfirmasi transaksi tersebut kepada klien secara aktif, dan bila mana terdapat perbedaan antara pihak klien dengan konsultan terkait masalah pemahaman mengenai standar akuntansi keuangan atau SAK, maka pihak konsultan akan melakukan pertemuan dengan pihak klien atas permasalahan pemahaman SAK dengan cara mereferensikan SAK sebagai dasar pelakuan akuntansi yang sesuai dengan standar yang berlaku umum. Dan untuk sarannya, berdasarkan hasil pengamatan dan kerja praktik yang penulis lakukan pada kantor jasa akuntan Dede Sugandi, penulis menyarankan agar mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang yang akan melakukan kerja praktik untuk tahun berikutnya agar dapat mengembangkan judul ini dengan melakukan kerja praktik di kantor jasa akuntan yang berbeda, sehingga dapat mengetahui lebih lanjut mengenai perkembangan KJA di tempat yang berbeda. Sekian presentasi tentang laporan kerja praktik ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.